Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas materi pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Etika Bermedia Sosial, Tanggung Jawab Mahasiswa di Ruang Publik Digital. Oke, sebelum masuk ke materinya, perkenalkan nama saya Raka Kasmoladi dengan NIM 24050063030 dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Teknik dengan Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika. Oke, langsung saja kita memulai ke materinya. Yang pertama, kita akan memulai dari definisi media sosial. Apa sih itu media sosial? Itu adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan membagikan konten melalui internet. Dan juga media sosial berfungsi sebagai sumber informasi dan hiburan dan memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang lain secara virtual ataupun daring. Oke, lanjut ke definisi yang kedua, yaitu adalah etika. Etika adalah konsep yang berkaitan dengan nilai moral dan norma sosial yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter atau kesusilaan. Etika mencakup ilmu tentang tindakan baik dan buruk, hak, kewajiban, serta pedoman perilaku yang membantu individu menentukan tindakan yang benar di kehidupan sehari-hari. Oke, yang berikutnya yaitu adalah peran media sosial dalam kehidupan mahasiswa. Yang pertama, ada sarana komunikasi dan informasi. Jadi, apa saja peran yang ada dalam sarana komunikasi dan informasi? Yaitu adanya grup diskusi akademik yang berfungsi sebagai sarana komunikasi dan informasi yang efektif bagi mahasiswa. Mereka dapat berdiskusi tentang topik-topik akademik, meminta bantuan dari teman-teman, dan berbagai sumber daya lainnya. Dan lanjut yang kedua yaitu adalah media pembelajaran kolaborasi akademik. Oke, dalam peran kolaborasi akademik ini, mahasiswa memiliki akses ke sumber daya pendidikan global yang berfungsi untuk mengakses sumber daya, artikel ilmiah, video tutorial, serta sumber daya lainnya yang mendukung proses pembelajaran mereka, serta menunjang kolaborasi riset internasional, yaitu adalah memungkinkan mahasiswa untuk bekerjasama dengan meneliti di berbagai negara lain, di universitas lain, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian dan memberikan kesempatan untuk mempelajari berbagai perspektif yang berbeda. Lalu, yang selanjutnya ada aktivisme dan partisipasi sosial, yang salah satu perannya itu adalah kampanye sosial online yang berguna untuk menggerakkan dunia sosial secara lebih luas, dan mereka dapat berpartisipasi dalam kampanye yang mendukung hak-hak manusia dengan lingkungan dan keadilan sosial. Lalu kita lanjut dengan yang keempat, yaitu alat networking karir. Apa sih itu alat networking karir? Yaitu berfungsi sebagai mahasiswa yang akan membangun jaringan profesional di dalam media sosial dengan secara lebih rinci dan lebih luas. Mereka dapat berinteraksi dengan profesional di bidang yang mereka minati dan memperluas kesempatan karir mereka. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas apa sih kaitannya peran-peran yang tadi saya sudah sebutkan dengan etika. Kita ambil salah satu contohnya, yaitu sarana komunikasi dan informasi, yaitu berfungsi sebagai grup diskusi akademik. Tadi sudah dijelaskan juga, yaitu adalah mengambil pandangan dan perspektif orang lain serta menghormati perbedaan pendapat dengan menggunakan bahasa yang baik. Itu adalah letak etikanya. Lalu, penyebaran informasi kampus, mahasiswa harus bertanggung jawab untuk memastikan informasi yang dibagikan
akurat dan tidak menyesatkan. Dan yang paling penting adalah perlindungan privasi, yaitu adalah menghormati privasi orang lain untuk menghindari cyberbullying dan berbagai macam dampak buruk lainnya. Oke, kita lanjut ke dalam prinsip-prinsip etika bermedia sosial. Oke. Yang pertama adalah empati dan kesopanan dalam berinteraksi di media sosial. Empati dan kesopanan adalah kunci untuk membangun hubungan yang positif di media sosial. Ketika berinteraksi dengan orang lain, penting untuk memahami perasaan dan perspektif mereka, menggunakan bahasa yang sopan dan menghargai pendapat orang lain. Meskipun berbeda, akan menciptakan suasana di media sosial yang positif dan inklusif. Contohnya itu adalah menghindari memberikan komentar yang menyakiti perasaan orang lain, karena dengan menghindari tindakan tersebut akan mengurangi dampak, yaitu salah satu adalah penurunan mental di media sosial. Yang selanjutnya adalah kejujuran dan integritas. Kejujuran dan integritas adalah standar dalam etika dalam berbagai konten di media sosial, yang berarti ini adalah menyampaikan informasi secara akurat, tidak memanipulasi konten untuk tujuan tertentu. Kejujuran diperlukan untuk membangun kepercayaan dan juga mencerminkan pribadi karakter yang baik. Contohnya itu adalah mahasiswa harus memastikan segmen informasi yang dibagikan adalah benar, dipertanggungjawabkan untuk menghindari penyebaran berita palsu dan berita yang tidak terverifikasi untuk menjaga reputasi dan kredibilitas di media sosial. Yang selanjutnya adalah bertanggung jawab dengan konten yang diberikan. Memiliki rasa tanggung jawab itulah penting karena mempertimbangkan dari dampak konten yang dibagikan. Ini adalah termasuk cara untuk memikirkan bagaimana informasi tersebut dapat mengaruhi orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. Kita lanjut ke poin yang berikutnya adalah menghargai privasi orang lain. Tentu ini sudah saya tekankan di materi atau slide sebelumnya, yaitu adalah menghormati privasi akan sangat berdampak untuk menjaga mental setiap orang yang ada di media sosial, karena privasi adalah hal yang sangat penting bagi seseorang. Contohnya adalah mahasiswa perlu menyadari tindakan yang dapat menimbulkan timbal balik yang buruk di kehidupan nyata. Oleh karena itu, kita tidak boleh secara gamblang ataupun secara tidak tanpa izin atau ilegal membagikan informasi ataupun kehidupan pribadi orang lain di sosial media. Oke, setelah beberapa materi yang sudah saya sebutkan tadi, apa tujuan dari prinsip-prinsip dan peran di media sosialnya? Yang pertama, tujuan dari beretika dan bertanggung jawab di media sosial adalah memberdayakan mahasiswa untuk menjadi pengguna media sosial yang etis dan bertanggung jawab. Yang intinya di mana memberikan pemahaman terkait etika dalam bermedia sosial, lalu bertanggung jawab, serta dapat mengambil keputusan etis atau keputusan yang memang sudah selayaknya benar agar dapat menghindari misinformasi dan membangun reputasi digital yang positif. Selanjutnya itu adalah meningkatkan kesadaran kritis mahasiswa tentang dampak perilaku online terhadap diri sendiri dan masyarakat.
inti dari materi ini adalah literasi media digital, dampak psikologis sosial, serta polarisasi dan echo chambers. Lalu yang berikutnya adalah membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis untuk navigasi etis di ruang publik digital. Setelah semua tadi, apa sih tantangan dalam beretika di media sosial? Yaitu yang pertama adalah penyebaran berita palsu atau hoax. Yaitu adalah dampak yang sangat besar pada opini publik serta demokrasi yang memicu kebingungan, ketidakpastian di masyarakat, dan terpengaruhinya proses pengambilan keputusan dalam pemilihan umum, merusak kepercayaan orang lain. Lalu yang tantangan berikutnya adalah cyberbullying atau harassment. Cyberbullying ini sangat berdampak pada mental ataupun psikologi korban yang terkena cyberbullying, yang tentunya dapat menimbulkan depresi, kecemasan, isolasi sosial, dan juga dapat mempengaruhi prestasi akademik. Yang berikutnya adalah pelanggaran privasi atau doxing. Ini sangat berbahaya karena oversharing informasi pribadi akan menimbulkan resiko pencurian identitas, penyalahgunaan informasi individu, dan dampak panjang terhadap reputasi personal dan profesional. Serta yang terakhir adalah plagiasi dan pelanggaran hak cipta. Kita lanjut ke yang berikutnya, kita akan adalah menyediakan solusi dari tantangan-tantangan tadi. Yang pertama, penyebaran hoax, yaitu dengan meningkatkan literasi digital, mengidentifikasi berita palsu, dan memverifikasi informasi sebelum membaca atau membagikan berita ataupun informasi yang didapatkan. Yang kedua adalah cyberbullying, yaitu dengan membatasi penggunaan media sosial serta memblokir akun yang dapat berisiko secara terus-menerus menyerang dampak dari psikologis. Yang berikut adalah pelanggaran privasi, yaitu adalah edukasi tentang privasi dan pengaturan privasi akun dengan meningkatkan dan mendorong pengguna untuk mengatur akun media sosialnya menjadi lebih privacy, sehingga hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat konten mereka. Lalu untuk pelanggaran hak cipta ataupun plagiasi, yaitu dengan pendidikan tentang hak cipta dan penegakan hukum. Lalu untuk kecanduan media sosial, saya berikan solusi tambahan karena kecanduan media sosial adalah salah satu dampak yang sudah sangat jelas akan terjadi ketika seseorang sudah menyentuh dunia digital ataupun media sosial, yaitu adalah dengan membatasi waktu penggunaan serta memberikan dukungan mental. Yang selanjutnya adalah dampak-dampak dari penggunaan media sosial yang dapat terjadi. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan online yang aman dan positif. Itu adalah dampaknya dalam penggunaan media sosial tentu akan menimbulkan dampak. Namun dampak yang kita bahas kali ini adalah dampak dari bermedia sosial yang bertanggung jawab, yaitu yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang online yang aman dan positif. Yang kedua itu adalah meningkatkan kualitas diskusi publik. Yang ketiga, membangun reputasi digital yang baik. Yang keempat, mendukung perkembangan demokrasi digital. Yang kelima, mengurangi dampak negatif media sosial pada kesehatan mental. Oke, kita sampai pada penghujung materi, yaitu adalah kesimpulan dari presentasi kali ini. Kesimpulannya adalah, sebagai mahasiswa dan calon pemimpin di masa depan, kita harus memiliki rasa tanggung jawab untuk menjadi contoh dalam penggunaan media sosial yang etis dan bertanggung jawab, dengan memahami tantangan etika yang ada dan menerapkan prinsip-prinsip yang telah kita bahas. Kita dapat memanfaatkan kekuatan media sosial untuk membawa perubahan dalam masyarakat. Oke, sekian saja materi yang bisa saya berikan. Bila terdapat salah kata ataupun kata yang menyinggung, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.